Hadirat rahimakumullah. Jadi kalau kita contohkan kenapa misalnya para perumus negara Indonesia itu tidak menjadikan negara Islam ataupun menjadikan negara Pancasila, itu sudah sesuai. Karena saat itu musyawarah, kan di situ semua ada orang Muslim, ada orang Kristen, bahkan orang Muslim lebih banyak, para ulama di situ. Kemudian memutuskan untuk merumuskan Pancasila itu sudah Islami sekali. Karena melindungi semua warga di situ. Karena musyawarah itu diutamakan dalam Islam untuk menentukan perkara di antara kamu bermusyawarah. Kemudian sekarang ada orang-orang teriak ingin mendirikan negara Islam, kemudian hanya terbatas pada Islam itu hanya terbatas pada hudud misalnya, yang mencuri potong tangan, yang berzina cambuk atau dilempar batu sampai meninggal. Masa Islam cuma segitu batasannya? Islam itu tidak seperti itu, tapi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi kasih sayang bagi semua alam semesta. Bukan illa rahmatan lil muslimin ya. Lil alamin. Untuk semuanya. Nah, dengan seperti ini kita jadi jelas bahwasanya zaman sekarang ini jangan terlalu mudah untuk ikut sesuatu yang kita tidak paham. Kita harus ikut ulama atau kita membaca, kita tabayun, kita mencari penjelasan-penjelasan yang lain. Karena zaman sosmed ini segala macam bisa kita dapat dengan mudah. Kemudian kita langsung menyimpulkan karena kita malas belajar misalnya. Jujur aja saya, orang Indonesia itu malas membaca. Baca judul langsung sharing. Baca judul menarik, sharing langsung di Facebook ya. Kan begitu itu. Semua jadi fitnah, padahal isinya tidak nyambung dengan judulnya. Kebanyakan begitu. Coba ibu baca berita-berita itu. Rata-rata begitu, harus sangat hati-hati melihat apa yang menerima informasi itu. Begitu, asal baca. Karena memang menurut penelitian, tingkat baca orang Indonesia itu sangat rendah. Kita lakuin saja, saya juga malas baca misalnya. Udah baca lupa bahkan ya. Cepat lupa itu. Cepat emosi. Lihat baca sesuatu langsung emosi. Segala-gala diukurnya ini kafir atau Islam. Segala-gala ini hitam putih, hitam putih. Malah kan melihat sesuatu itu tidak sesimpel itu, tidak sesederhana itu. Rasulullah menentang kita untuk bijaksana. Belajar dulu, jangan terlalu. Kalau pesantren itu waktu itu kalau pesantren ada guyonannya nih. Kiai misalnya lagi bahas satu kitab nih. Ada santri nanya, "Kiai, kalau begini gimana?" Nggak dijawab sama Kiai. Ngaji aja dulu, nanti ketemu jawabannya. Jadi begitu, bijaksana, ngaji aja dulu. Saya ketemu, nanti ketemu. Kok jawabannya begitu? Saya nanya A, dia nyawanya Z, dia bilang. Ya maksudnya kamu harus ngaji sampai Z, baru nanya. Baru setengahnya udah nanya, padahal jawabannya ada di berikutnya. Nanti kalau kamu udah tahu, malas kamu ngaji lanjutnya. Kan begitu. Itu para kiai begitu, rata-rata gaknya gitu, nggak ada pertanyaan ibu. Ngaji itu sorogan aja, terjemah dijelaskan sama kiai gitu, jarang. Mungkin sekarang udah ada yang tanya jawab, tapi dulu nggak ada. Zaman saya nggak ada, ngaji tafsir ya begitu, dari mulai ayat sekian, selesai ya sudah, nggak ada pertanyaan itu. Oh. Jadi kalau nanya, nanti ngaji aja sampai selesai, nanti ketemu jawabannya. Nah kita belum belajar udah langsung ambil aja tuh kan rata-rata. Jadi kita harus bijaksana, kemudian itu Rasulullah pun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah itu yang harus kita pahami, bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah seorang manusia yang maksum, kemudian juga Rasul, pemimpin masyarakat Muslim, dan juga pemimpin sebuah masyarakat Madinah, Mekah misalnya. Itu dua sudut pandang berbeda. Kita contohkan aja misalnya presiden siapa ya? Oh Jokowi misalnya. Jokowi itu kan presiden ya Bu, tapi di rumah dia jadi apa? Jadi bapak, jadi suami, jadi begitu. Jadi satu orang itu bisa memiliki dua peran.
Tidak bisa kemudian kita melihat bahwasanya Rasulullah itu bulat, pemimpin kaum muslimin, bahwasanya bulat Mekah itu adalah negara Islam. Khilafah itu kan, kekhalifahan itu hadir kan setelah Rasulullah SAW wafat. Setelah para sahabat Khulafaur Rasyidin, kemudian ada Bani Abbasiyah, Umayyah dan lain-lain, itu politis sekali. Setelah Rasulullah wafat itu apa yang ditentukan oleh para sahabat? Itu musyawarah. Siapa nih yang melanjutkan Rasulullah? Kemudian ditentukanlah kriteria. Siapa yang jadi pemimpin, orangnya dipercaya, macam-macam. Oh, semua sahabat yang 4 itu bisa dipercaya. Kemudian dipilihlah yang paling dekat dan paling sepuh kalau gitu, kalau Abu Bakar As-Siddiq. Ini musyawarah kriteria-kriteria itu. Kemudian gejolak itu muncul baru setelah Utsman dan Ali. Kemudian terbelah beberapa kelompok itu. Kemudian ada Bani Umayyah, itu kan Muawiyah itu, lahir dari Ali. Lahir dari pertikaian Ali dengan Muawiyah. Kemudian ada Muawiyah Abbasiyah dan lain-lain. Nah, ini harus dilihat bahwasanya dari awalnya sebenarnya tidak ada tuh khilafah ya. Kemudian dinasti itu awalnya ada demokratis, maksudnya dengan musyawarah, ada kriteria dan lain-lain. Kemudian ditentukanlah Abu Bakar As-Siddiq misalnya. Nah, itu yang harus kita ketahui dan kita harus tabayun, artinya meminta penjelasan bahwasanya dari awalnya memang musyawarah itulah yang diutamakan. Rasulullah juga mengajarkan begitu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah Rasulullah SAW itu di Makkah, kemudian beliau pada saat beliau itu sudah menjalankan tugasnya sebagai Rasul, ada kisah yang sangat bagi saya dan mungkin bagi beberapa orang sangat apa yang membuat kita terharu ya. Rasulullah itu pada saat sudah sakit, kemudian maksudnya sudah beliau tahu bahwa beliau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah lama beliau tidak ke masjid karena beliau sakit. Kemudian beliau tiba-tiba ingin ke masjid dan juga ingin ketemu dengan kaum muslimin. Kata beliau, saya sudah rindu sekali. Kemudian dipapah oleh para sahabat ke masjid, dan sebuah riwayat dikatakan Rasulullah berpidato, aku ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan buka pucat dan apa namanya, suara yang gemetar ya. Beliau berkata, sebelum aku pergi, adakah dari kalian semua yang punya adakah diriku punya hutang pada kalian semua? Para sahabat berkata, tidak ya Rasulullah. Semua tidak ada, semuanya tertunduk menangis karena melihat kondisi beliau. Ada tiba-tiba ada orang berdiri, Kasyah itu berdiri, mantan preman masuk Islam. Saya ya Rasulullah. Rasulullah pernah punya hutang sama saya. Oh, semua yang lihat, bayangkan ibu lagi begini, kemudian semuanya hormat kepada Rasulullah. Satu orang bicara, saya ya Rasulullah. Rasulullah punya hutang sama saya. Masya Allah, itu semuanya geram. Semuanya melotot lah sama dia. Tapi dia tetap aja. Kemudian kata Rasulullah SAW, ungkapkan apa hutangku. Saat perang Badar, kalau tidak salah, salah satu perang beliau itu, Rasulullah pernah mencambuk saya tanpa sengaja. Jadi waktu beliau terburu-buru naik kuda, beliau kecutkan cambuk buat kuda itu, ternyata nyambuk saya, kena saya, kena Ukasah, kena saya ya Rasulullah. Itu hutang Rasulullah. Semua sahabat itu wah, geram sekali. Ini orang katanya berani-beraninya gitu. Kemudian Rasulullah, ya sudah kalau begitu tunaikan hutangmu. Kemudian Sayyidina Ali diminta untuk mengambil cambuk Rasulullah di rumah putrinya Siti Fatimah. Terus Fatimah mengatakan, pas ditanya ini buat siapa? Buat Ukasah, mau mencambuk Rasulullah, katanya buat hutang. Menangis loh Fatimah itu. Kemudian pas sudah dipegang cambuknya itu sama Ukasah itu, Abu Bakar berdiri, kamu tunaikan saja pada saya.
saya sebagai ganti Rasulullah. Terus Rasulullah berkata, ya Abu Bakar, duduklah, ini antara aku dengan dia. Setelah itu Sayyidina Umar berdiri, saya saja, saya ini dulu pernah ingin menyakiti Rasulullah SAW sebelum masuk Islam. Paling bengis ya Umar itu ya, salah satu, maksudnya paling tegas. Kemudian kata Rasulullah, tidak usah. Kata tidak usah ya Umar, duduklah. Kemudian sampai kemudian cucunya Hasan Hussein itu juga berdiri, tambuk saya saja, dia kakekku. Dengan melihat kondisi Rasulullah memang begitu. Kemudian Rasulullah juga sudahlah, katanya biarkan dia mendekatiku. Terus sudah berhadapan, kata Rasulullah, segera tunaikan hutangmu, jangan berlebihan, kata Rasulullah. Nanti Allah akan murka. Kemudian pada saat begitu Ukasah berkata, waktu Rasulullah SAW mencambukku, saya dalam keadaan tidak berbaju.